Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farha dengan NIM 22091377054, kelas 2022B, Prodi D4 Administrasi Negara. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis SWOT dan rekomendasi kebijakan terkait program desa berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai bentuk penerapan analisis pengambilan keputusan dan sebagai tugas ujian tengah semester dengan judul pengambilan keputusan kebijakan desa wisata berkelanjutan di Banyuwangi. Gambaran singkat kasus program desa wisata berkelanjutan, strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan PAD. Latar belakang, Banyuwangi dikenal sebagai daerah percontohan wisata berkelanjutan nasional. Alternatif ada dua, yaitu alternatif A, fokus pada infrastruktur fisik. Yang kedua, yaitu alternatif B, fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Analisis SWOT. Alternatif A, fokus pada infrastruktur fisik. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Aksesibilitas dan kenyamanan meningkat, menarik investor dan memperluas ekonomi daerah. Weakness atau kelemahan, biaya besar, waktu lama, ketergantungan pada APBD. Opportunities atau peluang, mendorong investasi, membuka lapangan pekerjaan, dan menaikkan PAD. Threat atau ancaman, overdevelopment, kerusakan lingkungan, dan resistensi sosial. Overdevelopment yaitu pembangunan infrastruktur secara berlebih sehingga menyebabkan kerusakan dalam merusak lingkungan serta menghilangkan khas daerah tersebut. Bisa dilihat dari analisis SWOT, alternatif A lebih unggul dalam aspek fisik dan ekonomi makro, tetapi resikonya besar jika tidak disertai dengan partisipasi masyarakat. Analisis SWOT alternatif B, fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal. Strength, sense of ownership atau rasa memiliki, biaya rendah, cepat terasa. Weakness, kelemahan, kapasitas SDM belum merata, infrastruktur terbatas. Opportunities atau peluang, ekosistem wisata berbasis komunitas dan munculnya UMKM. Threat atau ancaman, konflik internal, kurang menarik tanpa adanya fasilitas. Dari analisis SWOT alternatif B menunjukkan bahwa alternatif B lebih kuat secara sosial dan kultural, sejalan dengan prinsip community-based tourism, tapi perlu dukungan infrastruktur agar dampaknya lebih luas. Argumentasi pemilihan kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan gabungan lebih realistis dan seimbang karena menjawab dua kebutuhan utama, yaitu pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial. Dimulai dari alternatif B agar ada kesiapan SDM dan rasa memiliki terhadap wisata. Yang ketiga yaitu dilanjutkan dengan alternatif A supaya kegiatan wisata bisa berkembang lebih luas dan nyaman. Pendekatan bertahap ini menghemat anggaran, mudah diterapkan, dan dampaknya cepat terasa bagi masyarakat. Dengan cara ini, program desa wisata tidak hanya indah dilihat, tapi juga benar-benar menghidupi warga lokal dan berkelanjutan. Kebijakan yang saya anggap paling layak adalah kombinasi dari dua alternatif. Alasannya yaitu kalau hanya dibangun infrastruktur, masyarakat belum tentu siap mengelola. Kalau hanya ada pemberdayaan tanpa ada dukungan infrastruktur, wisata juga tidak akan berkembang menjadi maksimal. Jadi dimulai dari seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu dimulai dari alternatif B lalu dengan alternatif A mengikuti kebutuhan agar lebih hemat dan dampaknya langsung terasa. Lalu refleksi, analisis SWOT berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan yang rasional, transparan, dan partisipatif di bidang administrasi publik dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Pemerintah dapat memahami kondisi secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan. Pendekatan ini membuat keputusan lebih berbasis data dan fakta, bukan sekedar asumsi. Selain itu, analisis SWOT juga mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemahaman atas potensi serta resiko dari setiap alternatif kebijakan, publik dapat mengetahui alasan di balik keputusan yang diambil. Dengan begitu, kepercayaan dan partisipasi masyarakat meningkat, dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran serta berkelanjutan, terutama dalam pengembangan desa wisata yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pesan penutup, pembangunan pariwisata berkelanjutan bukan sekedar membangun tempat, tetapi membangun manusia dan kesadaran bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.